kasus pidana Alvin Lim. Alvin Lim telah divonis penjara pidana 4 tahun 6 bulan. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung. Alvin Lim telah divonis pidana penjara 4 tahun 6 bulan. Dan sekarang dalam proses PK. Dia sudah kalah di PN, PT dan Mahkamah Agung. Dan sekarang dalam proses PK. Makanya mulailah putrinya itu yang masih di bawah umur mulailah dipakai untuk koar-koar untuk menarik simpati publik. Akan tetapi aparat hukum manapun yang melihat betapa kasarnya kata-kata daripada Alvin Lim di YouTube yang menyerang institusi lembaga penegak hukum itu akan, dan saya yakin tidak akan mendapat simpati dari aparat hukum. Mohon Hakim Majelis PK Mahkamah Agung memperhatikan, mempelajari YouTube dari Alvin Lim yang dia mengatakan instansi kejaksaan itu, institusi loh, adalah sarang mafia, tempat sampah dan penuh kotoran. Bayangkan itu siapa dia itu orang berani mengatakan begitu, institusi ya. Oknum bisa salah, tapi institusi jangan kita hina. Karena negara ini adalah negara hukum. Ya, negara ini. Yang saya masih penasaran, apakah putrinya ini yang masih di bawah umur ini, yang diajarin ini akan juga nanti menantang hakim-hakim PK Mahkamah Agung untuk berdebat. Halo, ya. Tapi ingat, aparat hukum pasti juga tidak mau instansi penegak hukum begitu diserang kehormatannya, begitu direndahkan dalam YouTube tersebut. Agar hal itu diperhatikan oleh Majelis PK Mahkamah Agung. Perhatikan YouTube, omongan sangat kasar dari Alvin Lim terhadap institusi Kejaksaan Agung. Belum pernah satupun dalam sejarah hukum Indonesia ada orang bicara sekasar itu. Emang siapa dia? Halo Bapak Kepala Rutan Salemba, Kepala Lembaga Permasyarakatan Salemba, dan juga Bapak Dirjen Pas Kementerian Hukum dan HAM. Ada seorang oknum pengacara yang sudah divonis sampai tingkat kasasi atas perkara pidana mempergunakan surat palsu yaitu KTP untuk mendapatkan klaim asuransi kliennya, dan sudah vonis sampai kasasi. Sekarang itu oknum pengacara tersebut memakai handphone dari dalam lapas untuk mengkoordinir medsos keluar. Kepada Bapak pengacara senior yang terhormat, mohon maaf Bapak terus menyudutkan ayah saya seolah-olah ayah saya Alvin Lim adalah penjahat karena putusan pengadilan, dan juga mengintervensi hakim PK agar tidak memberi ayah saya keadilan. Padahal banyak dari keterangan Bapak yang salah. Salah satunya ketika Bapak bilang, kenapa Alvin Lim menyebut Kejagung sarang mafia menurut Bapak? Padahal yang memvonis masalah KTP palsu adalah pengadilan. Ini menunjukkan Bapak malas mempelajari kasus perkara dan mengambil kesimpulan. Orang yang menonton tahu ayah saya menyebut Kejaksaan Agung sarang mafia karena adanya dugaan upaya P19 mati dalam kasus Indosuria. Karena dia sebagai kuasa hukum mewakili korban Indosuria. Tapi kenapa saya kagum kepada Bapak pengacara yang sudah 40 tahun beracara? Karena Bapak tahu walau Bapak salah sebut dan fitnah ayah saya, tetap Bapak akan menang. Karena ayah saya Alvin Lim yang Anda sebutkan tidak akan mampu membalas dan mengcounter pernyataan asal-asalan Anda. Karena posisi ayah saya sekarang sedang dalam tahanan dan sakit kronis. Selamat, Bapak menang hebat, Pak pengacara senior. Bapak menunjukkan kepada kami bagaimana untuk menang harus licik dan melupakan etika.
Saya pertanyakan etika Bapak sebagai seorang pengacara yang mengkritik dan menuduh pengacara lain bersalah. Apakah Bapak adalah seorang jaksa? Atau Bapak sebagai pengacara pelapor dalam perkara ayah saya? Jika bukan, lalu apa legal standing Bapak? Tahukah Bapak bahwa sebagai pengacara ada kode etik di mana jika ada perselisihan selayaknya meminta klarifikasi dan berbicara langsung dengan pihak terkait dan bukan malah menjelekkan dan menyudutkan di depan umum. Jadi apakah ini tidak melanggar kode etik advokat? Namun saya tahu bahwa Bapak akan lakukan apapun untuk menang, termasuk menekan, mengancam, dan memaksa dengan cara Bapak. Yang penting Bapak menang dan keinginan Bapak tercapai. Saya tampilkan cuplikan video di mana anak perempuan Bapak curhat dan menunjukkan kekecewaan karena perilaku Bapak yang walaupun sudah memiliki pasangan hidup, tapi menunjukkan seolah-olah pantas untuk membawa-bawa perempuan cantik. Kalau kamu gimana ngelihat Bapak kayak gitu? Instagramnya banyak kimi-kimi sama cewek-cewek. Gimana kamu ngelihatnya? Sebenarnya saya nggak ada perasaan kuat juga sih ya. Ada perasaan apa? Nggak ada perasaan kayak I hate it gitu. Oh, Saya saya santai-santai aja. Cuma I just hope that one day Ya. Dad would understand how that would make me feel if my husband did that. Oh. Apa dia? Oh my God, I'm speechless. What did he Did you hear what she said? Kalau enggak gua kurang nih uang belanja nih. I got goosebumps. Look at this. Apa dia bilang? Hey, how old are you? Secret. I'm sure you're younger than me. Gila, bisa keluar kata-kata seperti itu. Apa? Bilang lagi, Vel. Ayo, Vel. Bahasa Indonesia One dong. day. Enggak, sebenarnya suatu hari Satu hari mungkin nanti, ya. semoga Bapak bisa tahu kalau misalnya my husband itu melakukan apa yang Bapak lakukan dan what I would feel. Terdengar dalam video bagaimana Bapak mengancam putri Bapak sendiri. Apa dia bilang? Kalau enggak, gue kurangin nih uang jajannya. Kami belajar di mana anak Bapak sebenarnya tertekan, apalagi Bapak mengancam mengurangi uang jajannya. Nampak Bapak pintar dalam menggunakan uang untuk menekan bahkan putri Bapak sendiri. Saya kagum dengan putri dan istri Bapak karena saya juga wanita dan pastinya mereka banyak menahan penderitaan emosional. Apakah perlu dan worth it untuk menjadi pengacara terkenal dengan mengumbar-ngumbar kedekatan dengan perempuan-perempuan cantik? Tidakkah Bapak peduli akan perasaan anak dan istri Bapak? Tidakkah Bapak punya prestasi kinerja sebagai pengacara yang layak untuk ditonjolkan? Ayah saya tidak sempurna. Terlepas dari kisah masa lalunya, saya tahu bahwa ayah saya selalu berusaha untuk menjaga integritasnya. Di mata saya, ayah saya adalah ayah yang sempurna dan saya tidak akan mau diganti dengan siapapun. Apalagi digantikan oleh Bapak. Anak Bapak sendiri bilang, bagaimana jika suaminya seperti ayahnya? Hati perempuan mana yang tidak sedih? Untuk apa mendapatkan uang jajan jika harus selalu sakit hati dan malu melihat kelakuan ayahnya? Bagi Bapak, Bapak sukses jika punya Lambo, rumah mewah, sepatu Louboutin. Tapi menurut saya, Bapak gagal, rendah integritas dan patut dikasihani. Bapak butuh mencari kepercayaan diri Bapak dengan cara-cara seperti itu. Bapak pengacara tanpa pertunjukan kemewahan cincin, gonta-ganti aspri, apakah ada keistimewaan dari Bapak? Tanyakan ke masyarakat, apakah ada yang tahu prestasi Bapak? Saya tanya ke orang-orang, mereka nggak ada yang tahu satupun prestasi Bapak. Taunya mereka Bapak adalah artis. Namun tidak ada satu kasus hukum pun diingat masyarakat. Beda dengan ayah saya yang walaupun baru 3 tahun beracara sudah membuat
penjahat ponzi terbesar di Indonesia, Indosuria 100 triliun merugikan masyarakat, masuk tahanan. Padahal Henry Surya sudah 2 kali lepas dari tahanan di Mabes dan di PN Jakarta Barat. 40 tahun Bapak beracara, sayangnya orang lain tidak tahu prestasi Bapak selain memamerkan kemewahan dan wanita cantik. Namun saya tidak tahu kenapa Bapak iri kepada ayah saya yang dapat support dari masyarakat. Apakah Bapak punya keberanian masuk penjara dan melawan oknum aparat seperti Alvin Lim? Saya yakin tidak, karena saya lihat Bapak pintar dan main aman. Namun harus ada orang yang membenahi kotoran dan penjahat-penjahat walaupun beresiko. Kenapa mesti Bapak iri jika Bapak tidak berani menanggung resikonya? Malah Bapak menjelekkan dan menyudutkan ayah saya sebagai sesama advokat. Padahal ayah saya tidak pernah berhubungan dengan Bapak. Maaf Pak pengacara yang terhormat kalau ini Bapak salah besar dengan menyudutkan ayah saya. Saya yakin masyarakat sudah pintar dan malah akan berpaling dari Bapak. Apalagi Bapak membuat aduan dan menuduh ayah saya menggunakan handphone dan mengirimkan bukti screenshot WhatsApp yang saya kirim ke Roy Sakti menggunakan handphone ayah saya. Saya yang pakai dan menjawab komunikasi di handphone ayah saya selama beliau di dalam tahanan sebagai anaknya. Ayah saya tidak pernah menyerang Bapak, namun herannya Bapak membabi buta menyerang ayah saya dan mengkritik saya, yang mana saya dan ayah saya tidak ada salahnya sama sekali kepada Bapak. Jika Bapak sebagai pengacara bersikap angkuh dan menindas ayah saya yang tidak mampu membela diri, bagaimana Bapak bisa mendapatkan respect dari orang-orang lain? Silahkan Bapak cari uang dan bela bandar narkoba dan oknum polisi jahat yang merugikan masyarakat. Saya yakin Bapak akan mendapatkan banyak uang dari kasus-kasus seperti itu. Dan tidak perlu memotong uang jajan putri Bapak. Namun jika Bapak adalah seorang laki-laki, tunggu ayah saya keluar dari tahanan. Silahkan Bapak berdebat dan adu ilmu hukum secara terbuka. 1 lawan 1. Saya yakin 1000%. Jam terbang 40 tahun Anda nggak ada apa-apa dari pengalaman 3 tahun ayah saya. Pengacara yang selalu menang dalam kondisi penuh suap dan gratifikasi biasanya tidak punya ilmu hukum. Buktikan bahwa Bapak bukan pengacara yang menang karena suap dan silahkan berdebat dengan ayah saya terkait kasus ayah saya. Itu baru seorang laki-laki. Untuk menjawab pertanyaan Bapak, siapa Alvin Lim? Alvin Lim adalah pengacara yang berhasil mendampingi korban investasi bodong hingga Henry Surya yang kebal hukum masuk penjara 3 kali. Berani untuk mengkritik oknum aparat dan berani masuk penjara. Dan adalah seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab. Itulah siapa Alvin Lim. Ini video saya terakhir membahas Bapak. Karena tujuan saya adalah untuk membela dan membuktikan ayah saya tidak bersalah dalam kasus pencemaran nama baik. Bukan mencari ketenaran dan bukan untuk dieksploitasi oleh pihak manapun termasuk pihak Bapak yang terus menyebut nama saya dalam video Bapak. Saya pun tidak mau lanjut membahas dan menjawab Bapak karena saya tidak mau menjadi seperti Bapak. Anak dan istri Bapak saja kecewa kepada Bapak. Sesama pengacara juga mereka banyak menentang Bapak seperti Andaras, Manhotma, Oto. Terlihat jelas bagaimana persahabatan atau kekeluargaan bukanlah nilai yang ada dalam hidup Bapak. Sehingga 40 tahun Bapak beracara tidak akan pernah bisa paham cinta seorang anak kepada ayahnya. Karena Bapak terlihat lebih memprioritaskan uang dibanding perasaan anak dan istri Bapak. Berbeda jauh dengan ayah saya yang membela korban investasi bodong yang sampai habis-habisan dan mengutamakan kepedulian kepada sesama. Sekian saya rasa bahasa kita berbeda dan cukup sampai di sini. Mohon maaf kepada anak dan istri pengacara yang terpaksa saya sebut. Ini karena suami Anda mulai ikut campur urusan rumah tangga orang sehingga saya pandang
Perlu untuk beliau berkaca bagaimana kehidupan keluarga dia sebelum mulai mengkritik dan menjelekkan keluarga orang lain. Terima kasih.